Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Perkenalkan, saya Rizkan Rahmi dengan NIM 61201230474 dari kelas RA 6, mahasiswa Universitas Primagraha, program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Teguh Setiadi SE MM CT MP CMC CPGAM CPLM CIB. Kelompok 1, Dasar Manajemen Kinerja. Pengertiannya, manajemen kinerja adalah suatu proses yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang mencakup beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, kinerja, pelaksanaan, pekerjaan, pemantauan, penilaian, serta pemberian umpan balik. Proses ini tidak bersifat satu kali, melainkan berlangsung secara terus-menerus sebagai siklus yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja individu maupun organisasi. Tujuan utama manajemen kinerja adalah yang pertama, menyelaraskan tujuan individu dengan visi dan misi organisasi sehingga tidak terjadi perbedaan arah kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui pengelolaan yang terstruktur menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial seperti promosi, mutasi, dan pemberian kompensasi. Manfaat yang diperoleh organisasi antara lain: yang pertama, memberikan kejelasan terkait tugas, tanggung jawab, dan ekspektasi kerja. Lalu ada meningkatkan motivasi karena adanya target yang jelas dan terukur menjadi dasar objektif dalam sistem penghargaan dan pengembangan karir. Permasalahan dalam implementasinya sering muncul beberapa kendala. Yang pertama itu subjektivitas penilaian oleh atasan atau bias personal. Lalu ada indikator kinerja yang tidak spesifik atau tidak terukur. Lalu ada kurangnya komunikasi atau miskomunikasi nih antara atasan dan bawahan. Lalu ada sistemnya tuh hanya bersifat formalitas tanpa tindak lanjut nyata. Tantangan ASN di sektor aparatur. Tantangan yang sering terjadi itu, yang pertama, penilaian kinerjanya masih berorientasi pada administrasi, bukan hasil kerja. Lalu ada sistem birokrasi yang kaku sehingga sulit beradaptasi. Lalu ada kurangnya sistem penghargaan berbasis prestasi. Isu strategis. Yang pertama itu ada digitalisasi sistem kinerja atau e-performance. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas. Lalu ada adaptasi terhadap perubahan dunia kerja modern. Kelompok 2, yaitu konsep dan dimensi kinerja. Pengertiannya, konsep manajemen kinerja adalah kerangka teoritis yang menjelaskan bagaimana sih kinerja didefinisikan, diukur, dikendalikan, sedangkan dimensi kinerja merupakan aspek-aspek yang digunakan sebagai indikator penilaian. Kepemimpinan kinerja, pemimpin memiliki peran strategis dalam yang pertama, menentukan standar kerja yang jelas, lalu ada memberikan arahan dan bimbingan, lalu ada motivasi karyawan agar mencapai target, dan terakhir melakukan evaluasi secara berkala. Lalu ada pendekatan sistem manajemen kinerja yang dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari yang pertama, input, yang meliputi sumber daya manusia, kompetensi, teknologi. Lalu yang kedua ada proses, yaitu aktivitas kerja yang dilakukan. Lalu ada output, hasil langsung dari pekerjaan, dan yang terakhir adalah outcome,
yaitu dampak jangka panjang terhadap organisasi. Dimensi kinerja yang meliputi yang pertama kualitas kerja, kayak tingkat ketelitian dan akurasi. Lalu yang kedua ada kuantitas kerja, yaitu jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Lalu ada ketepatan waktu, yaitu kemampuan untuk memenuhi deadline. Lalu ada efektivitas, yaitu tingkat pencapaian tujuan. Yang terakhir adalah kerjasama, yaitu kemampuan bekerja dalam tim. Nah, ada juga faktor keberhasilan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, yaitu seperti sistem reward, punishment, dan lingkungan kerjanya yang mendukung dan tidak toksik. Kelompok 3, yaitu strategi dan proses manajemen kinerja. Pengertiannya, strategi manajemen kinerja adalah pendekatan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja, sedangkan proses manajemen kinerja adalah tahapan implementasinya. Nah, strategi pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi, peningkatan motivasi melalui intensif. Lalu ada penetapan target yang jelas dan terukur atau SMART. Lalu ada sistem reward dan punishment yang adil. Prosesnya, yang pertama itu ada perencanaan, yaitu menetapkan target dan indikatornya. Lalu yang kedua itu ada pelaksanaannya, kayak menjalankan pekerjaannya. Lalu yang ketiga itu ada monitoring, yaitu pengawasan secara berkala. Yang keempat ada penilaian, yaitu evaluasi hasil kerja. Dan yang terakhir adalah feedback atau perbaikan dan pengembangan. Pentingnya sistem-sistem diperlukan untuk memastikan. Yang pertama itu adalah penilaiannya objektif. Yang kedua, prosesnya terstruktur dan hasilnya terukur dan dapat dievaluasi. Kelompok 4, yaitu perencanaan strategis. Pengertiannya, perencanaan strategis adalah proses menentukan tujuan jangka panjang organisasi serta strategi untuk mencapainya. Modelnya yaitu yang pertama ada model General Office, yaitu sistem dan terstruktur. Yang kedua itu ada model Whittaker atau fokus pada hasil dan evaluasi. Manfaatnya yang pertama itu memberikan arah organisasi, yang kedua membantu pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah mengurangi ketidakpastian. Lalu ada keterbatasan. Yang pertama adanya kurang fleksibel. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu dan sumber daya manusia. Keterbatasan. Yang pertama yaitu kurang fleksibel, lalu yang kedua itu membutuhkan waktu dan sumber dayanya yang terlalu besar. Teknik SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan internal. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan internal. Yang ketiga opportunity atau peluang eksternal. Yang terakhir adalah threat atau ancaman eksternal. Lalu ada analisis lingkungan internal yang meliputi sumber daya manusia, budaya, dan struktur. Kalau untuk eksternalnya yaitu meliputi ekonomi, teknologi, dan persaingan. Kelompok 5. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengertiannya, pengukuran kinerja adalah proses penilai hasil kerja, sedangkan evaluasi adalah analisis untuk perbaikan. Tekniknya yang meliputi KPI atau indikator kinerja utama yang terukur. Lalu yang kedua ada balance scorecard yang ada 4 perspektif yang meliputi keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Lalu ada metodenya. Metodenya itu meliputi penilaian atasan, self-assessment, dan 360 degree feedback. Untuk tindak lanjutnya yaitu perbaikan sistemnya, lalu ada pelatihan dan penyesuaian target. Lalu ada optimalisasi.
Yang pertama itu pemberian intensif, yang kedua motivasi kerja, dan yang terakhir lingkungan kerja yang kondusif. Kelompok 6. Kompetensi sumber daya manusia. Pengertiannya, kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sistem yang diperlukan dalam pekerjaan. Analisis kompetensi yang meliputi yang pertama identifikasi kebutuhan, yang kedua itu ada gap analisis antara kebutuhan dan kemampuan, lalu ada pengembangan yang meliputi pendidikan, workshop, dan pendidikan formal. Untuk jenisnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada soft skill dan hard skill. Untuk soft skill itu seperti komunikasi dan teamwork atau kerjasama, sedangkan untuk hard skill-nya yaitu teknis pekerjaan. Untuk faktornya itu ada pendidikan, pengalaman, lingkungan, dan motivasi. Kesimpulan, manajemen kinerja merupakan sistem yang terintegrasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, serta pengembangan kompetensi. Seluruh proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dan memastikan tercapainya tujuan organisasi. Demikianlah pemaparan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Kinerja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meningkatkan kinerja karyawan? 1. Pastikan bahwa karyawan yang bersangkutan mau dan termotivasi. Tidak ada gunanya meningkatkan kinerja karyawan yang tidak mau. Mereka adalah orang-orang yang sudah tidak mau belajar lagi dan mereka tidak merasa berkepentingan untuk meningkatkan kinerja. Pada dasarnya mereka adalah dead wood, kayu yang sudah mati, alias kayu yang sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Walau motivasi itu bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat, let's say pagi kita nggak suka, lalu kemudian sore kita bersemangat, tetapi siapa yang bisa mengembalikan semangat yang sudah patah? Yang kedua, pastikan karyawan tahu apa yang diharapkan dari dirinya. Apa output atau hasil kerja yang diharapkan? Apakah itu dalam bentuk KPI ataupun dalam bentuk ukuran-ukuran lainnya? Apa perilaku yang juga diharapkan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut? Apa perilaku yang diharapkan untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan tersebut? Apakah semuanya itu sudah dideskripsikan dengan baik? Apakah karyawan memahami bahwa hal-hal itu sudah disampaikan dengan cukup jelas dan solid? Maka pastikan bahwa atasan dengan bawahan memiliki pemahaman yang sama. Yang ketiga, pastikan area mana yang perlu diperbaiki. Apakah mereka sebenarnya oke secara keseluruhan atau mereka itu buruk di beberapa bagian saja? Apakah problemnya itu adalah di hard atau technical skills atau soft skill? Apakah sudah ada rencana perbaikan kinerja atau yang biasa kita sebut performance improvement plan? Lalu bagaimana supaya kita tidak lagi memiliki low performer ke depannya? Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Hire well. Hire for trade and train for skill. Artinya, kita mencoba untuk merekrut orang-orang yang memang pada dasarnya memiliki satu bakat yang cocok di bidang itu. Dan kalau misalnya mereka kita latih lebih pada sebuah skill, bukan sebuah sifat. Yang kedua adalah set performance expectation secara clear. Sebetulnya KPI-nya apa sih? Output yang diharapkan itu apa sih? Nyatakan semuanya itu dengan jelas. Yang ketiga, berikan feedback secara reguler. Bila memungkinkan, kita tidak memberikan feedback setahun sekali. Itu terasa lama. Kadang-kadang kita perlu memberikan feedback itu on the spot atau weekly, paling jauh adalah monthly. Keempat, tentunya setelah kita tahu apa yang menjadi kelemahan yang bersangkutan, lakukan coaching and mentoring. Make sure bahwa mereka sanggup untuk mencapai kinerja yang diharapkan. I just had to let you know you're